Komisi 3 DPR RI Republik Indonesia memberikan tantangan kepada kepolisian untuk memberantas pinjaman online dan juga judi online, terutama pinjaman online ilegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan tetap sehat selalu dan tidak kurang satu apapun. Pembahasan kali ini mengenai DPR RI, terutama Komisi 3, memberi tantangan kepada kepolisian untuk memberantas pinjaman online dan juga judi online. Dan hal ini lebih dititik beratkan pada pinjaman online ilegal. Bagaimana menurut kalian semuanya tentang statement dari Komisi 3 DPR RI tersebut? Kita selaku masyarakat umum yang tinggal di negara ini juga mendukung langkah dari Komisi 3 DPR ini agar kepolisian bisa mensikat habis pinjaman online dan juga judi online, terutama pinjaman online ilegal. Seperti kita tahu, pinjaman online ilegal ini sangat meresahkan sekali, dari pengaturan bunga yang tidak manusiawi, tidak masuk akal, lalu cara-cara penagihan juga yang betul-betul sangat tidak manusiawi. Buat teman-teman yang belum paham apa itu pinjaman online, belum tahu sama sekali pinjaman online, salah satunya mungkin ada yang sudah tahu, yaitu ada Akulaku, Kredivo, Kredit Pintar, Indodana, Home Credit Indonesia, itu termasuk pinjaman online. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah pernah menjadi nasabah pinjaman online, yang sudah terlanjur menjadi nasabah pinjaman online, saya selalu mengajak kalian semuanya, kalau kalian sudah merasakan ketidakmampuan untuk membayar, sebaiknya jangan berusaha untuk terus-terusan merawat pinjaman online tersebut. Karena kalau misalkan kalian mencoba merawat pinjaman online dalam waktu 1-2 bulan atau bahkan 1 tahun, itu perlahan-lahan kalian akan dimiskinkan. Nah, kita sebagai nasabah pinjaman online, kita dukung langkah dari Komisi 3 DPR ini yang memberi tantangan kepada kepolisian untuk memberantas pinjaman online dan juga judi online. Saya berharap kepolisian bisa memberantas juga pinjaman online yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang menerapkan cara-cara penagihan yang tidak beretika. Karena menurut saya, menurut pengalaman saya, itu justru pinjaman online legal yang cara penagihannya itu banyak ancamannya, ancaman sebar data, ada ancaman penekanan dengan kata-kata yang tidak manusiawi, itu banyak terjadi dilakukan oleh oknum dari DC pinjaman online legal. Walaupun mereka dalam menagihnya itu tidak menampilkan nama aplikasinya, tidak menyebutkan nama aplikasinya, tetapi itu saya bisa menyimpulkan bahwa itu dari pinjaman online legal, karena saya pribadi pengalaman dulu hanya meminjam uang di aplikasi pinjaman online legal. Nah, buat teman-teman semuanya, kita dukung semua langkah dari kepolisian ini, semoga bisa mensikat habis dan memberantas pinjaman online, baik legal ataupun ilegal. Dan mudah-mudahan semua pinjaman online ini segera dibumi hanguskan, segera dihancurkan dari negara ini, dan tidak ada lagi namanya pinjaman online ataupun judi online yang bisa berpotensi menyengsarakan masyarakat Indonesia. Nah, buat teman-teman yang belum pernah mengenal pinjaman online, Anda kalau tidak paham dengan aturan utang piutang yang ada di aplikasi pinjaman online, sebaiknya jangan coba-coba meminjam uang di aplikasi pinjaman online, karena akan banyak resiko yang akan hadapi suatu saat nanti ketika kalian sudah terlanjur meminjam uang di pinjaman online. Yang pertama, resikonya Anda akan dikenakan bunga dan denda yang bisa saja berubah-ubah tidak tetap. Lalu Anda juga kalau misalkan telat bayar, itu kemungkinan akan berpotensi ditagih dengan cara-cara yang tidak beretika, cara-cara tidak manusiawi dan tidak masuk akal yang bisa menghancurkan mental kalian semuanya. Kita dukung langkah Kapolri dan langkah Komisi 3 DPR RI untuk menghancurkan pinjaman online. Jangan pandang bulu, pinjaman online legal ataupun ilegal semua harus diberantas dari negara ini. Dan kalau dari pihak pemerintah tidak ada yang bisa mengatasi pinjaman online ataupun judi online, kita selaku masyarakat yang pernah menggunakan pinjaman online sebaiknya untuk serentak segera menggagal bayarkan semua pinjaman online tersebut
ketika kita sudah tidak mampu bayar. Apalagi ada pinjaman online yang menaikkan bunga seenaknya tanpa ada konfirmasi, tanpa ada persetujuan dari nasabahnya, maka saat itu pula Anda harus segera menggagal bayarkan semua pinjaman online tersebut. Karena dengan gagal bayar serentak seluruh Nusantara ini, insya Allah pinjaman online akan hancur perlahan-lahan. Semoga sharing ini bermanfaat dan kalian semuanya tetap semangat, tetap berusaha untuk menghindari pinjaman online dan jangan coba-coba meminjam uang di pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.